Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembahasan ala kulil banin tentang adabul manzili atau adab di rumah, intermezzo dulu. Ada sebuah kisah kita bisa ngambil, insya Allah nanti iktibar, atau kita bisa ngambil pelajaran dari kisah ini. Itu tentang kisah Abu Nawas yang ditipu oleh penjahat dan dia menipu balik penjahatnya. Jadi pada suatu hari Abu Nawas dia memiliki seekor keledai, hewan tunggangan keledai. Kemudian karena dia butuh uang atau keadaan ekonominya memaksa dia, akhirnya dia juallah itu keledai. Dan istrinya pun mengiyakan, ya jual aja nih keledai, soalnya kita butuh uang. Kemudian Abu Nawas pergilah ke pasar untuk menjual keledai. Gak taunya di sisi lain ada segerombolan penjahat. Penjahat ini berniat ingin menipu Abu Nawas. Dia melihat Abu Nawas membawa keledai, akhirnya kompromi mereka, yuk kita tipu itu Abu Nawas supaya keledainya bisa kita ambil. Akhirnya mereka kompak untuk menipu Abu Nawas. Kemudian mereka mengaturlah strategi. Ketika Abu Nawas berjalan keluar dari rumahnya, naik keledai. Gak lama kemudian di depan dia bertemu dengan penjahat yang pertama. Penjahat yang pertama ini bilang, "Hey bro, mau kemana?" "Mau kemana bawa itu kambing?" Lalu kata Abu Nawas, "Aku bukan bawa kambing, aku bawa keledai." "Kamu bukan bawa keledai, kamu bawa kambing," kata penjahat itu. "Kalau nggak percaya tanya aja tuh di depan, mungkin ada orang nanti," katanya. Kemudian ya udahlah, pergilah Abu Nawas itu. Sebelum sampai ke pasar, dia istirahat duduk di pohon. Kemudian di pohon didatengin oleh penjahat yang kedua. Duduk-duduk dia bilang, "Bagus kambingmu," katanya. "Bagus kambingmu nih." Lalu kata Abu Nawas, "Kau juga bilang ini kambing?" "Ya memang ini kambing, memangnya apa ini?" kata dia. Kata Abu Nawas, "Ini bukan kambing, ini keledai." "Kamu ini gimana sih, masa kambing dibilang keledai?" Padahal Abu Nawas lagi bawa keledai. Akhirnya cekcok di situ, ributin keledai atau kambing, keledai atau kambing. Lalu kata penjahat kedua, "Kalau nggak percaya kamu pergi aja itu ke pasar. Nanti ketemu sama orang di pasar, tanyain ini keledai atau kambing." Akhirnya Abu Nawas jadi penasaran, pergi ke pasar, bawa itu keledainya. Ketika dibawa di keledainya, sebelum dia nyampe pasar, sudah di pasar, tapi sebelum nyampe ke tempat dia pengen jual keledai, dihalangin sama penjahat yang ketiga yang berpura-pura menjadi tukang beli hewan. Didatangin ketemu penjahat yang ketiga. "Gimana itu mau dijual ya?" katanya kambingnya. "Kambingmu tuh mau dijual?" Lo kata Abu Nawas, "Kok kambing sih, ini kan keledai," gitu. Kata penjahat yang ketiga, "Bukan, dari mana kamu ini? Matamu picek," katanya. "Matamu buta apa? Ini kambing. Dari mana keledai? Jadi kau juga menganggap ini kambing?" "Ya memang kambing." Akhirnya kata Abu Nawas, "Aduh gimana nih?" Berpikirlah akhirnya, kata dia, "Ya udahlah, aku coba cari ke tempat lain. Kalau masih juga nyebut kambing, ya udahlah kambing-kambing lah. Aku jual aja nih. Lagian aku butuh duit," kata Abu Nawas. Kemudian pergi lagi Abu Nawas, di stop lagi sama penjahat yang keempat. "Mau kemana, Bung? Bawa itu kambing." "Ini keledai." "Memang ini kambing ya?" "Itu kambing." "Memangnya aku buta," kata penjahat ini. "Jadi gimana, itu kambing mau dijual nggak?" "Ya udahlah, kalau misalkan emang iya ini kambing," kata Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas bilang, "Ini kambing. Aku jual aja lah kambing nih. Berapa kau pengen jual?" "Ya penawaran dari yang beli," katanya, kata Abu Nawas. Kemudian kata penjahat ini, "Aku beli 3 dirham. 3 dirham itu kurang lebih, 1 dirhamnya 94.000. 3 dirham itu kurang lebih mungkin 300.000 kurang. Aku beli 3 dirham. Kata Abu Nawas, "Masa 3 dirham?" Sambil di dalam hatinya berkelit,
atau di dalam hatinya ngomong, kalau keledai segini nih udah jutaan, masa ini 3 dirham katanya. Tapi gimana, aku butuh duit. Mau nggak nih, kata penjahat keempat. Kalau nggak mau aku pergi nih, masih banyak kambing yang lain harganya 2 dirham gitu. Yaudah, belilah 3 dirham. Akhirnya Abu Nawas menjual keledainya dengan harga 3 dirham. Padahal itu keledai, kalau harga keledai lebih mahal. Balik ke rumah, bawa itu uang 3 dirham. Tapi di rumah dicaci maki sama istrinya. Jadi kau jual keledai kita cuman gara-gara orang nyebut itu kambing. Ya mau bagaimana, kata orang-orang ini, kambing. Itu keledai, kau mau aja ditipu. Stres Abu Nawas di rumah, dimarahin sama istrinya. Tahu sendiri kalau istri sudah ngomel. Wah, panas telinga Abu Nawas. Pergilah akhirnya dia ke hutan. Di hutan Abu Nawas berpikir. Akhirnya kata Abu Nawas, dia buat strategi. Diambilnya dahan kayu atau dahan pohon. Dibuatlah seperti tongkat. Abu Nawas berencana pengen nipu balik itu penjahat. Dengan cara mengumumkan ke semua orang yang ada di kota itu bahwa tongkat Abu Nawas ini ada karomahnya atau ada ajaibnya tongkat nih. Kemudian benarlah akhirnya kabar itu tersebar di mana-mana. Abu Nawas punya tongkat ajaib. Apa ajaibnya tongkat ini? Ajaibnya kalau Abu Nawas ke toko mau makan apapun, ke warung mau makan apapun, dia nggak perlu bayar katanya. Dia cukup angkat tongkatnya, orang toko nggak bakalan minta tagihan. Akhirnya suatu hari Abu Nawas tahu ada penjahat itu, kelompok penjahat itu lagi ngawasin dia. Akhirnya Abu Nawas pergilah ke rumah makan, ibaratnya rumah makan Padang gitu. Ibaratnya ke rumah makan Padang, pergilah ke rumah makan. Sampai di rumah makan Abu Nawas makanlah ya. Nah penjahat ini sambil ngelirikin Abu Nawas, benar nggak ya katanya tongkat yang dibawa Abu Nawas itu ajaib. Ketika itu diawasi, Abu Nawas makan sebanyak-banyaknya. Setelah selesai makan, Abu Nawas cuma ngangkat tongkatnya seperti ini. Diangkat tongkat, diturunkan lagi. Tuh. Akhirnya Abu Nawas tinggal keluar warung. Dan tukang warung nggak ada yang nagih ke dia. Artinya dia makan gratis, cuma ngangkat tongkat, tukang warung nggak nagih bayaran. Penjahat ini makin penasaran, memang benar ini tongkat ajaib kata ini. Kita harus nipu Abu Nawas nih. Kita tipu dia supaya dia nyerahin tongkat itu. Kemudian di depan akhirnya kata penjahat ini, kata Abu Nawas, ini yang kemarin beli kambingku ya katanya. Iya, aku yang beli kambingmu kemarin. Dengar-dengar katanya tongkatmu itu ajaib ya. Oh iya, ini tongkat ajaib kata Abu Nawas. Ini dikasih sama wali. Apa fungsinya tongkat itu kata penjahat ini? Kalau tongkat ini kamu pengen makan apapun gratis. Pengen apapun kamu tinggal angkat, maka kamu nggak perlu bayar. Walaupun mahal segimanapun makananmu. Waduh, kata penjahat ini, gimana kalau aku beli aja itu tongkat? Oh, kata Abu Nawas, nggak bisa. Nggak mau aku. Nggak mau aku jual, ini tongkat satu-satunya. Dia Abu Nawas pura-pura nolak. Ini tongkat satu-satunya nggak mau aku jual. Lalu dirayu terus katanya, ayolah jual aja. Aku punya duit nih, aku sanggup bayar itu 100 dirham gitu. Aku sanggup bayar 100 dirham. Kurang lebih mungkin 9 juta ya. Aku sanggup bayar 100 dirham. Juallah kepadaku. Aduh, aku nggak mau katanya kalau 100 dirham. Ya gimana kata penjahatnya, aku cuma punya 100 dirham. Ayolah. Tapi aku sayang betul sama tongkat ini, kata Abu Nawas. Tapi kalau kau punya 100 dirham, kata penjahat ini, kau bisa beli apapun yang kau mau. Akhirnya Abu Nawas bilang, oke lah, aku jual aja lah. Walaupun ini tongkat kesayanganku dan tongkat ini ajaib, aku jual kepadamu dengan harga 100 dirham. Padahal itu penjahat ditipu. Abu Nawas rugi 3 dirham, untung 100 dirham. Akhirnya dibeli sama penjahat ini. Ngumpullah semua penjahat itu kan, satu kelompok. Gimana berhasil nipu dia. Memang bodoh Abu Nawas katanya. Tongkat ajaib kayak gini dia jual 100 dirham. Padahal ini 1000 dirham pun bisa. Tapi untunglah kita dapat ini tongkat. Ayo kita makan-makan. Akhirnya pergi ke rumah makan. Makan sebanyak-banyak, ayo kita makan yang banyak. Tenang aja, kita punya tongkat ajaib, tinggal angkat, kita nggak usah bayar makanan. Makan dia di restoran mahal.
Ketika habis makan, dia angkat tongkat itu penjahat. Kan tukang kasirnya itu datang kan. Ketika datang dia angkat tongkatnya. Kasirnya ngeliatin aja. Oh mungkin gak dengar kata penjahat nih. Dia angkat lagi. Sampai 3 kali kata tukang kasirnya sambil manggil bodyguard atau penjaga warung. Kalian ngapain disuruh bayar malah kayak gitu, kayak orang gila kata. Lah tapi kan Abu Nawas tinggal ngangkat tongkat ini gratis. Dari mana gratis? Abu Nawas itu makan di sini sebelumnya sudah nitipin duit katanya. Makanya dia kalau makan nitipin duit dulu sebelum makan. Makanya dia langsung pulang. Kata penjahat ini memang dasar Abu Nawas, kita nipu dia, kita dibalik ditipu sama dia. Kita cuma nipu 3 dirham, dia nipu 100 dirham. Apa kisah atau hikmah daripada kisah yang kita ceritakan, yang abang ceritakan? Pertama, ada 3 hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, peganglah kebenaran, meskipun kebenaran itu selalu dianggap salah oleh orang lain. Ketika kalian melakukan hal yang benar, menurut agama kita, menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut para ulama, kebenaran kita lakukan, jangan pernah kita lunturkan itu kebenaran, walaupun kata orang kita salah. Datang ke masjid kita datang, karena itu kebenaran. Walaupun orang bilang, kau ke masjid cuma butuh cari muka, carmuk misalkan, nggak peduli. Kalau misalkan kebenaran itu memang benar, jangan pernah kita takut, jangan pernah ketipu. Seperti Abu Nawas tadi, kalau sudah kita yakin ini keledai, jangan kita mau ditipu bahwa ini kambing. Hikmah pertama. Hikmah kedua, kejahatan yang terorganisir, yang teratur, kejahatan yang kompak akan mengalahkan kebaikan yang tidak kompak, akan mengalahkan kebaikan yang tidak teratur atau terorganisir. Kita punya niat baik, tapi kita tidak bisa memanage niat baik kita. Bisa dikalahkan dengan kejahatan yang terorganisir. Seperti zaman sekarang, hal yang baik itu dianggap buruk. Apalagi ada media, TV, internet. Seseorang yang baik dicap sebagai buruk. Ada habib, ada ulama. Ulama itu mukanya, wajahnya dicitrakan sebagai sesuatu yang buruk. Sehingga generasi-generasi kita, mereka menganggap ulama itu tak bagus. Habib nggak bagus. Habib Rizik dianggap jelek. Nauzubillahi min dzalik. Padahal dia seorang habib keturunan Rasulullah. Tapi TV-TV mengabarkan hal yang jelek kepada Habib Rizik. Nauzubillah. Karena kejahatan dan terorganisir, sehingga kebaikan kita ditutupi oleh kejahatan. Hikmah kedua. Hikmah terakhir yang ketiga. Hikmah terakhirnya adalah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji sawi, dia bakalan dapat kebaikannya. Barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun sekecil biji sawi, dia bakalan dapat kejahatannya. Ini penjahat nipu Abu Nawas, tapi dia ditipu balik. Ingat, Allah itu terkadang membiarkan sesuatu yang jahat itu dilakukan dengan semaksimal mungkin. Ada orang yang pengen meruntuhkan agama Islam, dibiarkan oleh Allah dia melakukan segala cara untuk meruntuhkan agama Islam. Tapi ingat, suatu saat Allah bakalan jatuhkan dia lebih sakit daripada usahanya. Seperti tadi penjahat, nipu 3 dirham dibalas dengan 100 dirham. Nah, itu hikmah yang kita bisa ambil dari kisah atau intermezzo yang abang sebutkan. Masuk ke pembelajaran adabul manzili. Silahkan dibuka kitab Ahlakul Baninnya.